Ya, halo guys, balik lagi di SV. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja dan sehat selalu. Ya, kita jalan-jalan dulu bentar, tapi dengan motor baru, bukan Serio. Nih, motor apa itu? Ya, dia T9. Ya, let's go. Kita jalan. Ini first time gua ngevlog pakai motor listrik ya. Kita pakai mode 1 dulu, mode santai. Gua masih rada kaku. Oke. Jadi gua harus adaptasi dulu pelan-pelan dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan. Gua lagi ada acara mau nyate bareng teman-teman ya di daerah Kosambi, Duri Kosambi. Dari sini lumayan lah, jaraknya sekitar kurang lebih 20 kilo. Gua coba pakai motor listrik. Nah, terus kok tiba-tiba motor listrik gitu ya. Jadi ceritanya tuh sebenarnya gue mau cari M-making ya, cuman karena pas nyari M-making kena tipu mulu, akhirnya gagal. Jadi gue akhirnya nyoba nyari Supra GTR gitu. Nah, tapi ternyata Supra GTR ada sih, gue ketemu beberapa gitu. Harganya pun masuk akal sebenarnya. Tapi gua nyari yang tahun muda susah gitu. Kebanyakan tuh di atas 2020. Kok di bawah ya, di bawah 2020 gitu kan. Nah, jadi situ gua bimbang tuh, orang gua nyari kan yang umur-umur muda gitu kan. Nah, terus gak lama habis itu Serio turun mesin. Blok sehernya baret dan beberapa partnya juga udah aus. Jadi lumayan, ganti part kemarin total sama CVT itu habis 3 juta. Nah, baru jalan seminggu itu mesin bermasalah lagi gitu, tapi bunyi tak gitu kan. Aduh, akhirnya ya udah, gue udah capek gitu kan rasanya, karena itu motor tuh biaya perawatan setahun aja bisa buat beli motor second lagi gitu. Akhirnya ya udahlah, gue putuskan ambil motor listrik aja lah, karena pengalaman dari teman-teman yang pakai motor listrik, kata mereka sih hemat gitu ya. Selain hemat bahan bakar karena pakai listrik ya, terus perawatannya juga minim gitu. Paling fokusnya cuma di ban sama rem, udah gitu doang. Nah, akhirnya gue putuskan buat search lah gitu kan, search showroom yang jual motor listrik. Terus dapet lah di Dablong EV. Tarikannya lumayan juga sebenarnya. Cuman kalau yang baru adaptasi kayak gua gini masih rada-rada aneh. Kenceng kok larinya. Tapi tangan gua tipe tangan boros kalau pakai motor listrik tuh. Oke, gua telat hidupin sen. Masih bingung mencetnya. Nah, ya udah akhirnya gua beli motor listrik di Dablong EV. Gua bingung tadinya mau ambil apa gitu kan. Tapi gua putusin gue bawa cari yang di under 10 lah gitu kan. Nah, terus beberapa unit di under 10 ditawarin, inilah yang gue lihat ini yang paling oke gitu kan. Ya baterainya masih SLA sih, cuman gue juga nggak ada niatan buat pakai dalam jangka lama ya ini motor, karena kedepannya gue juga bakal ganti lagi nih. Rencananya sih gue sih ngincernya kalau nggak Fuji Winfly M135H ya servo, udah itu aja ya. Carinya yang second ya, bukan yang baru. Kalau baru sih daripada servo ya mending Omoway gitu. Oke. Lumayan seruntulan gua bawanya. Kayaknya sekarang waktunya pakai mode 2. Lebih kencang lagi. Terus ada fitur safety-nya ya, kayak kalau gua sentuh remnya tuh dia bakal ngekat gitu, jadi motornya nggak bisa digas gitu. Oke, jadi gitulah ya ceritanya gimana gue bisa ambil motor listrik, padahal dari dulu gue mainnya bensin ya, selalu main oprekan gitu kan. Tapi tadi ada motor listrik yang udah dioprek juga sih, lumayan gokil cuy larinya. Nah, ini kan jarak tempuh gua sekitar 20 kilo ya sekali jalan. Kalau PP kan berarti 40 kilo. Nah, gua mau tes ini motor kira-kira sisa baterainya berapa ntar gitu, karena di klaim pabrikan tuh 70 sampai 80 kilo ya, mode boros 70 kilo lah gitu.
Nah, kita balik ke mode 1 lagi. Ibaratnya mode 1 tuh mode eco. Tapi yang gua rasain tuh feel gasnya rada aneh ya banding motor bensin. Kalau motor bensin tuh kita gas senggol dikit tuh buat perubahan tenaganya berasa gitu, apa bertahapnya gitu. Sedangkan kalau motor listrik itu kalau kita gas dikit itu nggak kerasa nambah gitu tenaganya. Tapi pas kita becek dalam itu langsung nyentak gitu. Jadi gua harus ngebiasain tangan juga ini sebenarnya. Oke, gas. Dapat berapa nih di mode 2? Uh. 60 ya. Gua lihat video orang yang udah upgrade baterai lebih gede pakai lithium gitu, terus upgrade foton itu bisa nyampe di 80 km/jam. Gue sukanya lebusennya nggak bunyi. Kan ada tuh yang bunyi tit tit, aduh itu geli-geli gimana gitu. Ya oke, jadi gitu ya. Kalau macet-macetan gue bisa pakai mode 1, tapi kalau pas jalan lancar kayak gini pakai mode 2 nya gitu. Karena kalau enggak lumayan repot buat nyalip-nyalipnya. Satu yang gue notice, ini nggak gue rasain waktu tes di showroomnya ya, karena nggak ngetes di macam-macam jalan. Nah, di sini gue rasain komsteernya rada oblak gitu. Jadi waktu rem depan tuh kerasa cedak-cedak gitu, apa goyang. Lumayan boyo sih atasnya kalau buat nyalip-nyalip. Cuman bawahnya emang seruntulan banget. Enteng banget bawahnya gitu. Ya mungkin kalau bandingin motor bensin ini setaranya apa ya, kalau akselerasi bawahnya tuh mirip 150 cc, cuman atasnya tuh mungkin kayak motor 125 cc gitu tenaga atasnya. Oke. Wih, ini motor ke kanan banget. Sebenarnya fitur cut off-nya itu rada aneh ya buat gua yang biasa pakai motor bensin, karena kesenggol dikit remnya tuh langsung hilang tenaganya gitu. Karena gue pakai Matic kan biasa jari nyentuh handle kan, jadi kalau biar ngerem tuh biar lebih sigap gitu. Nah, terus Rio diapain bang gitu kan? Vario nggak dipakai dong. Tetap gue pakai, tapi mungkin buat jarak jauh doang gitu. Kalau misal jarak PP-nya di atas, pokoknya bolak-balik itu di atas 70 kilo gitu, gue bakal pakai Vario gitu. Nah, tapi selama jarak tempuhnya misal mentok 50 kilo gitu ya gue pakai ini aja gitu. Terus sama buat harian gitu kan, jadi biar nggak, ya bisa dibilang biar irit juga sih. Terus feel gasnya ini nih kosong gitu ya, rasanya enteng banget gasnya. Jadi rada aneh juga, karena biasa gue pakai motor yang masih pakai kabel gas kan kerasa ya beban tarikannya gitu. Nanti bakal gue buat video lagi ya kedepannya, kayak plus minusnya dari motor ini setelah pemakaian berapa ya, seminggu gitu, enggak mungkin 2 minggu lah, 2 minggu gue bikin gitu. Jadi biar gue bener-bener udah mantep nih apa aja kekurangan dan kelebihan dari motor ini gitu. Karena di pasar motor listrik ya DAT 9 itu lumayan laris bro, banyak yang cari. Gemblodak banget suaranya komputer depan. Pelan aja bosku. Bisa ya dibikin Videotron kayak gitu. Suaranya sangar banget pak. Udah pakai timing kuda tuh. Ya dari knalpotnya sih kayaknya udah borapan juga. Kayak knalpot gede dia, suaranya padat. Salah satu pertimbangan gue ambil motor ini tuh yang pertama posisi ridingnya masih oke lah. Posisi kaki tuh nggak yang bener-bener nangkring gitu, karena banyak motor listrik tuh posisi kakinya nangkring ya. Karena decknya tinggi, soalnya di bawah ada baterai gitu. Nah, cuman ini nggak kayak gitu lah, masih normal. Buat postur tubuh saya yang tinggi masih oke lah. Weh, ada mobil pelan.
Rem belakang nih 2 piston, depan juga 2 piston, enak sih buat ngerem, pakem. Terus satu lagi feel yang gua rasain tuh speedometernya kayak mungkin akurat GPS gitu ya. Ya biasa kita yang bawa motor kan biasanya misal di kecepatan 60 gitu ya. Nah sama motor ini di kecepatan 60 itu rasanya kencengan ini coy. Mungkin defisiasinya juga nggak terlalu jauh. Nanti kita tes ya, sekalian nanti buat video berikutnya nanti kita tes ada selisih jauh enggak gitu sama di GPS. Terus handlingnya kalau dibanding Vario sih gue bandingannya sama Vario karena gue punyanya itu ya. Jujur masih lebih enak Vario. Vario itu buat nikung-nikung nurut gitu, nggak kerasa kaku, anteng motornya. Nah kalau ini semakin miring itu makin kerasa kayak rada ngelawan gitu. Tapi bukan berarti nggak enak, nggak, masih kategori enak, cuman nggak yang enak banget. Jalannya jelek banget sih. Ya di Not Vario itu settingan suspensinya juga udah nggak standar ya, punya gue itu udah settingan gue sendiri, jadi wajar kalau enak. Kita nggak bisa lihat trip meternya ya, adanya speedometer, adanya odometer gitu, nggak bisa lihat udah jalan berapa kilo, jadi harus dicatat manual gitu. Ya tapi ini sekitar 5 kilo lagi nyampe sih, dan di indikator baterai belum kelihatan berkurang. Oh ya, terus tadi kata abang-abang di showroomnya, karena ini baterainya masih SLA kan, SLA itu ya kalau kata orang nggak sebaik lithium gitu kan. Nah katanya jangan kaget kalau motor nggak dipakai tapi baterai berkurang juga gitu, karena katanya karakter SLA emang gitu. Dengan dinamo 2 kW gue pikir bakal lemot ya di motor. Ya ternyata nggak seperti yang gue bayangkan sih, masih ada tenaganya, khususnya di tarikan bawah. Buat nyalip-nyalip juga masih enak, cuman kalau udah ketemu high speed ya mending nggak usah nyalip. Oke, kita udah mau sampai, kalau nggak salah mana ya belokannya. Oh ini depan ini. Gue belum pernah ke rumahnya gitu, cuman ya ntar kita lihat aja lah di Google Map. Mana ya, masih lurus kali, kita lihat dulu. Nah kalau motor listrik itu misal berhenti di gini, dia irit coy, karena nggak kayak motor bensin itu terus nyala gitu kan. Masih lurus lagi. Yang sebelah mana ya? Oke gitu dulu aja ya, nyampe sini vlognya. Next kita buat video ini kan gue jelasin ya, gue dari motor bensin obrekan terus beralih ke listrik gitu tiba-tiba banget. Kedepannya kita bikin experience 2 minggu setelah gue pakai ini gitu ya. Gue akhiri dulu, thank you yang menonton. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya ya. Kalau gak suka ya gak usah. Oke, see you next video and goodbye.